Di Dakota School, suasana sedang panas. 3 guru senior Dhot, Kona, dan Peot merasa kecewa berat setelah Pak Budi, kepala sekolah, memilih mempercayakan penyusunan soal ujian akhir kepada Pak Ee, seorang mantan guru yang baru saja dipanggil kembali. Padahal, mereka sudah berharap bisa menunjukkan kemampuan mereka. Bagi Dhot, Kona, dan Peot, ini bukan sekadar soal-soal, ini soal harga diri. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi serta berikan komentar teman-teman. Munculnya rencana jahat. Karena merasa terhina, mereka bertemu diam-diam di kantin belakang sekolah. Dalam percakapan penuh amarah itu, muncul ide gila, mencuri kunci jawaban soal ujian yang dibuat Pak Ee, lalu menjualnya ke murid-murid tertentu. Bukan hanya ingin menghancurkan reputasi Pak Ee, mereka juga ingin membuktikan kalau keputusan Pak Budi mempercayai Pak Ee adalah sebuah kesalahan besar. Selama seminggu, Dhot, Kona, dan Peot beraksi seperti mata-mata. Mereka menyamar menjadi petugas kebersihan, menyadap percakapan guru lain menggunakan perekam suara mini, mengintai gerak-gerik Pak Ee dengan kamera tersembunyi di pulpen. Momen pencurian. Suatu malam, saat sekolah sepi karena ada gangguan listrik kecil yang kebetulan dibuat Peot, mereka menyelinap ke kantor guru. Dengan menggunakan kunci duplikat yang berhasil dibuat Kona, yang dulu pernah bekerja di tukang kunci, mereka membuka laci meja Pak Ee. Berhasil. Mereka menemukan map merah berisi seluruh kunci jawaban. Bisnis gelap di balik sekolah. Setelah berhasil mendapatkan kunci jawaban, mereka mulai menjualnya diam-diam kepada murid-murid. Satu kunci dijual Rp100.000, lengkap dengan bonus bocoran, soal prediksi. Murid-murid, langganan remedial, berbondong-bondong membelinya. Suasana sekolah jadi aneh. Anak-anak biasanya lesu, kini penuh percaya diri. Ujian dimulai. Hari ujian tiba. Hasilnya di luar dugaan. Anak-anak yang biasanya remedial, seperti si Bagas yang biasa tidur di kelas, mendapatkan nilai 95. Pak Budi mulai merasa ada yang janggal. Ia memutuskan untuk membentuk tim investigasi rahasia. Pak Budi bekerja sama dengan Bu Indah, guru matematika yang terkenal cermat, untuk mencari tahu kejanggalan ini. Kejadian tak terduga. Selama penyelidikan, ada seorang murid, Ahmad, yang tidak sengaja membocorkan rahasia bahwa dia mendapat bantuan dari guru tertentu. Pak Budi menyamar menjadi siswa baru di bimbingan belajar liar yang dibuat Dhot, Kona, dan Peot sebagai kedok. Dalam penyamaran itu, Pak Budi berhasil mendapatkan bukti rekaman transaksi jual beli kunci jawaban. Pengungkapan besar. Dalam rapat besar sekolah, di depan semua murid dan guru, Pak Budi memutar rekaman suara dan memperlihatkan bukti foto pencurian yang diambil kamera CCTV rahasia. Dhot, Kona, Peot, dan Kona terkejut bukan main. Sebagai konsekuensi, ketiga guru itu diskors dari sekolah untuk waktu yang lama. Mereka diwajibkan mengikuti program pelatihan ulang untuk mengembalikan integritas mereka. Pak Ee, meski awalnya diragukan, justru dihormati karena tidak terlibat dalam drama ini. Murid-murid diajak berdiskusi tentang pentingnya kejujuran. Dalam sebuah acara motivasi besar bertema, menang tanpa curang. Skorsing dan penyesalan. Dhot, Kona, dan Peot menjalani masa skorsing mereka dengan berat hati. Awalnya, mereka menyalahkan keadaan. Tapi setelah mengikuti pelatihan integritas yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, perlahan-lahan mereka mulai menyadari betapa parahnya kesalahan yang telah mereka lakukan. Dalam sebuah sesi pelatihan, mereka bahkan dipertemukan dengan murid-murid yang kecewa karena merasa nilai ujian mereka tidak murni. Momen itu benar-benar menghantam perasaan bersalah mereka. Pak Budi membangun sekolah baru. Sementara itu, di Dakota School, Pak Budi tidak tinggal diam. Ia mengubah sistem sekolah secara besar-besaran. Ujian tidak lagi hanya soal menghafal, tapi lebih ke proyek dan kerja tim. Semua guru harus membuat soal ujian bersama-sama dalam sebuah tim terbuka. Tidak ada lagi satu orang yang kuasa. Murid-murid didorong untuk belajar kreatif lewat kompetisi inovasi antar kelas. Misteri baru, surat tantangan. Suatu hari,
tepat sebelum semester baru dimulai. Pak Budi menemukan sebuah surat tantangan misterius di ruang kerjanya. Pak Budi, siap-siaplah. Kami akan membuktikan bahwa kami bisa menjungkir balikan sistemmu yang sok suci itu. Nantikan kejutannya di ujian tengah semester. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada petunjuk siapa pengirimnya. Apakah ini balas dendam baru? Pak Budi sempat curiga, mungkin Kona dan Peot, yang baru saja selesai masa skorsing mereka, merencanakan sesuatu lagi. Tapi ternyata bukan mereka. Saat Pak Budi menyelidiki lebih jauh, ia menemukan bahwa sekelompok murid nakal yang dulu bergantung pada kunci jawaban ilegal merasa tersingkirkan dengan sistem baru, dan mereka berencana membuat kekacauan. Rencana jahat kedua. Kelompok murid itu, dipimpin oleh seorang siswa bernama Arka, merancang strategi. Membuat soal-soal palsu yang disebar di luar sekolah, agar siswa lain bingung. Menyabotase lomba antar kelas dengan mencuri karya siswa lain. Kona dan Peot menebus diri. Mengetahui ada ancaman serius, Kona dan Peot, yang kini sudah benar-benar ingin berubah, menawarkan diri membantu Pak Budi. Mereka membentuk tim penjaga integritas, mengawasi ruang ujian, memberi pelatihan anti kecurangan untuk murid, membuat jebakan kecil untuk menangkap para peretas. Konfrontasi besar di ujian tengah semester. Pada hari ujian, Arka dan timnya hampir berhasil meretas komputer utama. Tapi di saat terakhir, Kona dan Peot, bekerja sama dengan IT sekolah, berhasil menggagalkan serangan itu. Semua rencana sabotase Arka berhasil dibongkar, lengkap dengan bukti chat rahasia antar mereka. Ahmad dan teman-temannya dihukum, tapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri lewat program Restorative Justice di sekolah. Kona dan Peot dipulihkan namanya secara resmi. Bahkan diberi penghargaan sebagai guru pembina teladan. Dokona School pun dikenal luas sebagai sekolah yang berhasil bangkit dari krisis moral menjadi contoh nasional. Masa tenang yang singkat. Setelah keberhasilan membongkar rencana sabotase Arka, suasana di Dokona School menjadi lebih damai. Pak Budi merasa lega. Kona dan Peot mulai dikenal bukan lagi sebagai guru bermasalah, tapi pahlawan perubahan. Murid-murid lebih bersemangat belajar, dan orang tua siswa mulai percaya kembali pada sekolah itu. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Bayang-bayang lama kembali. Pada suatu malam, Peot yang sedang lembur di ruang guru menemukan sesuatu aneh di printer sekolah. Tumpukan kertas kosong, tetapi jika diperhatikan dengan sinar UV, muncul tulisan samar. Kalian pikir ini sudah berakhir? Ujian sejati akan segera dimulai. Peot segera melapor kepada Pak Budi. Siapakah musuh sebenarnya? Pak Budi memanggil rapat rahasia. Dugaan mereka-mereka. Mungkin bukan Arka atau murid-murid nakal biasa. Ada kemungkinan ada orang dalam lain, mungkin dari luar sekolah, yang punya kepentingan menjatuhkan Dokona School. Rumor beredar, ada sekolah pesaing, skulunya, sekolah unggulan Nusantara. Yang iri karena Dokona School mulai naik reputasinya. Persiapan besar. Untuk berjaga-jaga, Pak Budi membentuk 2 tim rahasia. Tim penjaga akademik, Kona dan Peot sebagai ketua, yang mengawasi semua sistem ujian dan lomba. Ujian sejati dimulai. Saat ujian nasional tiba, diadakan bersama beberapa sekolah lain, termasuk skulunya. Serangkaian kejadian aneh terjadi. Komputer di laboratorium tiba-tiba error hanya di sesi Dokona School. Naskah ujian beberapa kali hilang dan muncul kembali dalam kondisi sobek. Ada akun anonim di media sosial yang menyebarkan fitnah bahwa Dokona School syarat kecurangan. Penyelidikan rahasia. Kona, Peot, dan murid-murid tim penelusur misteri menyamar menjadi peserta lomba IT untuk menyusup ke skulunya. Di sana, mereka menemukan ada laboratorium rahasia tempat mereka memantau dan mengganggu jalannya ujian sekolah lain. Ada bukti bahwa skulunya menggunakan jasa hacker profesional untuk merusak sistem kompetitor. Pertarungan diam-diam. Dengan bukti yang dikumpulkan, mereka harus bertindak cepat. Mereka mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan. Tapi pihak skulunya mencoba memutarbalikkan fakta dengan menyuap beberapa petugas. Kona, Peot, bersama murid-murid kepercayaan, membuat langkah berani.
Mereka membuat live streaming rahasia, memperlihatkan semua bukti manipulasi skulunya ke publik melalui media sosial resmi sekolah.